Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Hidayat dengan NPM 21150610608 dari kelas PSTIC. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai materi pengolahan citra untuk menyelesaikan tugas pra-UTS. Di sini untuk daftar isi untuk materi yang akan menjelaskan, yaitu pertama ada pengolahan citra dengan Python, apa itu scalar, array, matrix, dan tensor, tujuan pengolahan citra, pengantar pengolahan citra, teori konvolusi, teknik deteksi, dan lain-lain dengan total 13 materi. Selanjutnya, pengolahan citra digital. Jadi, pengolahan citra digital atau digital image processing itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang teknik-teknik mengelola citra. Nah, citra yang dimaksud di sini itu adalah gambar diam atau foto maupun gambar bergerak yang berasal dari webcam seperti saat ini. Lalu, apa itu citra? Jadi, citra itu adalah suatu representasi atau gambaran atau kemiripan dari suatu objek. Nah, citra itu terbagi menjadi dua, yaitu citra yang bersifat analog dan ada citra yang bersifat digital. Selanjutnya, untuk jenis citra yang berbentuk sinyal itu ada dua. Yang pertama ada citra analog. Nah, citra analog ini merupakan citra yang terbentuk dari sinyal kontinu. Contohnya adalah hasil fotokopi, kamera polaroid, hasil lukisan atau gambar, atau kamera analog, dan televisi. Lalu untuk citra digital itu citra yang terbentuk dari sinyal diskrit. Jadi berbeda dengan citra analog bersifat kontinu, ini terbentuk dari sinyal diskrit. Lalu untuk nilai intensitas cahaya pada citra digital bergantung pada kedalaman bit yang menyusunnya. Lalu selanjutnya untuk jenis citra warna, di sini ada tiga. Yang pertama ada citra warna 24 bit. Nah, citra warna 24 bit ini merupakan RGB atau panjang dari red, green, and blue. Nah, masing-masing kanal warna ini mempunyai jangkauan yang sama, yaitu merah itu memiliki jangkauan 0 sampai 255, lalu hijau 0 sampai 255, dan biru juga 0 sampai 255. Sehingga dapat dibuat sekitar variasi 16.776.216 variasi warna, sebanyak itu dari tiga warna ini. Lalu selanjutnya ada citra grayscale, itu 8 bit. Nah, citra grayscale ini citra yang tiap pixelnya terdiri dari 8 bit. Jadi jangkauannya itu untuk grayscale ini 0 sampai 255. Jadi ada 25 variasi warna dengan derajat keabuan dapat diaplikasikan dalam citra ini seperti pada gambar ini. Lalu terakhir ada citra biner 1 bit. Jadi citra yang tiap pixelnya hanya terdiri 1 bit, yaitu memiliki 1 atau 0. Setiap pixelnya itu memiliki 2n atau sama dengan 2. Jadi variasi nilai intensitas itu nilai 0 dan 1. Di mana nilai 0 direpresentasikan oleh warna hitam, sedangkan nilai 1 itu direpresentasikan dengan nilai putih. Jadi untuk citra biner ini berupa gambar dengan dua warna, yaitu warna hitam dan putih seperti pada gambar. Selanjutnya ada scalar, array, matrix, dan tensor. Nah, jadi kalau ini scalar itu merupakan suatu bilangan tunggal. Kalau array itu adalah larik ya, atau yang berisi kumpulan data dengan tipe data yang serupa. Di sini ada array 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Selanjutnya ada matrix. Matrix ini adalah array persegi panjang yang terdiri dari angka-angka. Matrix berisi dari angka ini dengan berisi kolom dan baris. Lalu selanjutnya ada tensor. Jadi kalau tensor itu adalah matriks dari matriks. Jadi disebut juga dengan kumpulan beberapa matriks seperti pada gambar ini. Selanjutnya tujuan pengolahan citra. Jadi buat apa sih pengolahan citra? Jadi pengolahan citra itu yang pertama untuk image enhancements, untuk perbaikan kualitas citra. Ada image compression, ada image restoration, ada feature extraction, sama image representasi and modeling. Untuk image enhancement ini untuk perbaikan kualitas citra, jadi memperbaiki kualitas dari sebuah citra gitu. Untuk image compression itu untuk mengurangi ukuran citra tanpa mengurangi kualitas dari citra tersebut. Selanjutnya ada image restoration, itu untuk mengembalikan citra ke kondisi semula. Lalu ada fitur extraction, itu untuk mengekstraksi fitur tertentu dari sebuah citra. Dan terakhir itu ada image representation and modeling, itu untuk representasi dan pemodelan sebuah citra.
Jadi itu 5 tujuannya. Selanjutnya ada teori konvolusi. Jadi teori konvolusi ini didefinisikan sebagai cara untuk mengkombinasikan dua buah deret angka yang menghasilkan deret angka yang ketiga. Jadi konvolusi itu dilambangkan dengan asteris dalam A asteris B sama dengan C. Fungsi A dikonvolusikan dengan fungsi B menghasilkan fungsi C. Gitu. Nah, jika hasil konvolusi menghasilkan nilai piksel negatif, maka nilai tersebut jadikan 0. Sebaliknya, jika nilai hasil konvolusi menghasilkan nilai piksel yang lebih besar dari nilai keabuan maksimum, maka nilai tersebut jadikan ke piksel keabuan maksimum. Untuk piksel-piksel pinggir, proses konvolusi diabaikan. Jadi pada gambar ini. Selanjutnya ada teknik deteksi tepi. Di sini ada beberapa metode. Yang pertama ada metode Sobel. Metode Sobel ini termasuk algoritma yang berfungsi sebagai filter image. Jadi metode deteksi Sobel ini adalah operator yang menggunakan matriks tetangga berukuran 3x3 dengan titik yang sedang diperiksa sebagai titik tengah matriks. Lalu operator Sobel ini diterapkan dalam dua buah matriks mas, yaitu matriks yang berukuran n kali n yang sama dengan matriks tetangga. Lalu ada metode Robert. Metode Robert ini adalah operator pendeteksian tepi dengan berbasis gradien dengan menggunakan dua buah kernel berukuran 2x2 piksel. Nah, untuk operator Robert ini mengambil arah diagonal untuk penentuan arah serta mencapai perbedaan atau diferensial pada arah horizontal dan perbedaan vertikal dengan ditambahkan proses konversi biner. Selanjutnya ada metode Prewitt. Jadi metode Prewitt ini merupakan pengembangan dari metode Robert tadi. Jangan menggunakan high pass filter atau HPF yang diberi satu angka 0 penyangga. Mode Prewitt mengambil prinsip dari fungsi Laplacian, yaitu membangkitkan HPF. Deteksi tepi Prewitt ini dilakukan secara parsial dengan arah yang berlawanan, dengan arah fungsi turunan pertama dan merupakan hasil gabungan dari konvolusi gradien Prewitt, arah X dengan arah Y. Selanjutnya ada dua teknik deteksi tepi lagi, ada metode Kenny. Metode Kenny ini metode deteksi tepi yang akan menghasilkan tampilan gambar yang berbeda dari semua metode karena menampilkan efek relief di dalamnya. Kelebihan metode Kenny ini untuk mengurangi noise sebelum melakukan perhitungan tepi, sehingga tepi yang dihasilkan akan lebih banyak. Deteksi tepi ini tapi yang sebenarnya dengan tingkat error minimum dan menghasilkan tepi yang optimal untuk metode itu. Selanjutnya yang terakhir adalah metode log, Laplacian of Gaussian. Jadi metode log ini dilakukan dengan menentukan bagian tepi citra menggunakan orde turunan kedua. Operator Laplace ini menghasilkan kepekaan terhadap noise pada tingkat bagian pixel. Ini untuk perbedaan macam-macam metode deteksi tepi. Di sini ada Sobel, Prewitt, Laplace, Roberts, dan Kenny. Ini log ya. Kita bisa lihat di sini perbedaan berbagai metode pendeteksian tepi. Oke, selanjutnya di sini ada operasi dasar pengolahan citra dalam level lokal. Nah, di ketenangan pixel, operasi ketenangan pixel itu merupakan operasi pengolahan citra untuk mendapatkan nilai suatu pixel yang melibatkan nilai pixel-pixel tetangganya. Jadi, karena itu, setiap pixel pada umumnya tidak berdiri sendiri, melainkan terikat dengan pixel tetangga, karena merupakan bagian suatu objek tertentu di dalam sebuah citra. Sifat ini kemudian mendasari timbulnya algoritma untuk mengolah setiap pixel citra melalui pixel-pixel tetangganya. Selanjutnya ada filter rata. Jadi kalau filter rata ini disebut juga filter rata-rata, ini adalah sebuah teknik dalam operasi dasar pengolahan citra yang melakukan filter dengan cara penjumlahan nilai pixel dengan tetangga dari pixel tersebut dan kemudian dilakukan pembagian sesuai dengan teknik pencarian rata-rata pada umumnya. Seperti pada gambar ini dilakukan penjumlahan dan juga pembagian untuk mencari rata-rata. Selanjutnya ada konvolusi yang sudah kita bahas tadi. Jadi konvolusi ini merupakan teknik untuk menghaluskan sebuah citra ya, atau memperjelas sebuah citra dengan menggantikan nilai pixel dengan sejumlah nilai pixel yang sesuai atau berdekatan dengan pixel asli. Tapi dengan adanya konvolusi, ukuran dari citra tetap sama, tidak berubah. Selanjutnya ada high pass filter yang sudah kita sebut
dilakukan di metode tadi. Jadi high pass filter ini adalah filter yang melewatkan sinyal masukan dengan frekuensi yang di atas frekuensi cut off dan melakukan sinyal masukan dengan frekuensi lebih rendah dari frekuensi cut off. Idealnya tidak ada. Jadi high pass filter ini biasa dipakai untuk mencari tepi objek dalam citra atau untuk menajamkan sebuah citra. Nah, ini contohnya dari high pass filter, dari before-nya dia masih kurang jelas ya. Nah, di sini di after-nya dia lebih tajam kan. Lalu untuk low pass filter itu kalau tadi penajaman, sekarang untuk pelembutan citra. Jadi mempunyai tujuan untuk mengurangi noise pada gambar. Nah, ini komponen citra yang berfrekuensi rendah akan diloloskan dan komponen yang mempunyai frekuensi tinggi akan ditahan. Nah, kita lihat pada gambar ini before-nya dia banyak noise pada gambarnya. Lalu kita menggunakan low pass filter itu untuk pelembutan sebuah citra agar noise-nya berkurang, dan kita lihat di sini noise-nya sudah berkurang dan citranya terlihat lebih lembut namun kurang tajam. Selanjutnya untuk cara kerja konvolusi yang tadi ya. Nah, untuk cara kerja konvolusi itu GX disebut kernel konvolusi atau kernel penapis filter. Nah, kernel GX ini merupakan suatu jendela yang dioperasikan secara bergeser pada sinyal melalui masukan Fx. Yang dalam hal ini, jumlah perkalian kedua fungsi pada setiap titik merupakan hasil konvolusi yang dinyatakan dengan keluaran Hx. Nah, ini untuk rumusnya. Hx didapatkan dari Fx asterisk Gx. Itu untuk cara kerja konvolusi. Selanjutnya untuk mengatasi border issue. Jadi untuk mengatasinya itu pixel-pixel pinggir itu diabaikan, tidak dikonvolusi. Solusi ini banyak dipakai dalam fungsi-fungsi pengolahan citra. Nah, dengan cara ini maka pixel-pixel pinggir nilainya tetap sama seperti citra asal. Nah, lalu untuk kedua yaitu untuk duplikasi elemen citra. Misalnya elemen kolom pertama di sana kolom M+1, begitu juga sebaliknya. Lalu konvolusi dapat dilakukan terhadap pixel-pixel pinggir. Lalu untuk elemen yang ditandai dengan tanda tanya diasumsikan dengan bernilai 0 atau konstanta yang lain, sehingga konvolusi pixel pinggir dapat dilakukan. Untuk pixel-pixel pinggir tidak dilakukan konvolusi, melainkan hanya dibiarkan saja. Jadi proses konvolusi itu hanya terjadi pada pixel-pixel bagian tengah. Seperti pada gambar ini, proses konvolusi hanya terjadi pada pixel-pixel di bagian tengah. Selanjutnya ada transformasi intensitas. Nah, untuk transformasi intensitas ini dilakukan untuk proses perbaikan citra seperti untuk grayscale itu pengubahan citra warna RGB dengan cara menghitung nilai rata-ratanya dari warna RGB tersebut. Lalu untuk brightness, juga untuk kontras, inverse, dan juga threshold. Nah, ini macam-macam transformasi intensitas ya, ada grayscale, brightness, kontras, inverse, threshold. Lalu untuk spatial filtering, nah, image enhancement dalam ranah spasial dilakukan dengan memanipulasi secara langsung pixel-pixel di dalam citra. Nah, lalu selanjutnya ada citra bitmap. Nah, citra bitmap ini disebut juga sebagai pemetaan bit-bit ya pada sebuah citra. Jadi gambar grafis komputer yang terdiri di atas titik-titik yang membentuk baris dan kolom. Lalu citra yang terbentuk terdiri atas titik dan pixel. Nah, makin banyak bit yang digunakan untuk mempresentasikan suatu titik, maka makin banyak warna dan bayangan abu-abu yang bisa digambar. Lalu pada format bitmap, citra disimpan sebagai suatu matriks di mana masing-masing elemennya digunakan untuk menyimpan informasi warna untuk setiap pixel. Jumlah warna yang dapat disimpan ditentukan dengan satuan bit per pixel. Semakin besar ukuran bit per pixel dari satu bitmap, maka semakin banyak pula jumlah warna yang dapat disimpan. Ini kita dapat lihat citra bitmap dan vektor ya perbedaannya. Lalu selanjutnya ada histogram, normalisasi citra, dan kontras. Nah, untuk histogram,
Histogram citra ini dapat dilihat pada gambar merupakan sebuah grafik yang menggambarkan penyebaran nilai-nilai intensitas piksel dari suatu citra atau bagian tertentu di dalam citra. Dari histogram akan didapatkan frekuensi kemunculan nisbi atau relatif dari intensitas pada citra tersebut. Selanjutnya ada normalisasi citra, itu adalah proses untuk mengganti jangkauan nilai intensitas piksel citra. Gunanya untuk perbaikan foto berkontras rendah akibat terkena sinar terlebih. Ya, lalu untuk normalisasi terkadang disebut dengan perentangan kontras atau perentangan histogram. Jadi dari normalisasi diketahui bahwa kemunculan relatif dari nilai-nilai intensitas di dalam citra tersebut. Selanjutnya terakhir ada kontras. Ini bisa kita lihat perbedaannya gambar yang berbentuk kontras dan sesudah kontras. Ini merupakan citra dengan kontras rendah itu memiliki range nilai intensitas yang sempit. Nah, citra selanjutnya citra dengan kontras yang tinggi merupakan citra yang memiliki range nilai intensitas yang lebar. Sebuah citra yang baik memiliki histogram dengan derajat keabuan yang pendistribusian warnanya itu merata. Citra yang dinilai baik. Selanjutnya ada transformasi Fourier. Jadi ada transformasi Fourier ini merupakan alat untuk mengubah fungsi dari ranah spasial atau ranah waktu ke dalam ranah frekuensi seperti pada gambar. Itu untuk contoh ranah waktu sendiri adalah gelombang bunyi ya dengan satu dimensi, dan ranah spasial adalah sebuah citra dua dimensi. Transformasi Fourier ini merupakan lawan dari transformasi Fourier. Dari lawan merupakan transformasi Fourier, balikan merupakan lawan dari transformasi Fourier ya. Jadi di mana transformasi Fourier ini mengubah fungsi dari ranah frekuensi menjadi ranah spasial atau waktu. Nah, intisari dari transformasi Fourier ini adalah menguraikan sinyal atau gelombang menjadi sejumlah sinusoida dari berbagai frekuensi yang jumlahnya ekivalen dengan gelombang asal. Nah, transformasi Fourier ini dapat diimplementasikan pada fungsi diskrit dwimatra atau dua dimensi dengan melakukan transformasi dalam arah X, kemudian hasilnya akan ditransformasikan kembali ke arah Y. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi pengolahan citra. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.